Hai, kembali lagi dengan saya Freddy, masih dalam Acom Edition. Ya, ini adalah smartwatch dari C1 Acom. Untuk kemasannya sendiri menurut saya ini masih sama ya, seperti S1 yang kemarin saya unboxing. Acom nih nggak nanggung guys, kirimin 3 buah smartwatch yang keren-keren. Nanti kita lihat satu lagi ya, masih ada guys. Untuk aplikasinya masih sama menggunakan Very Fit. Bisa download di Play Store dan di App Store. Langsung aja kita buka. Oke, di sini ada kabel charger magnetnya ya. Kita lihat. Oke, dia masih sama nih, 2 pin. Jadi bisa diganti-ganti ya dengan kabel charger yang lainnya. Dan di sini kita lihat. Oke, di sini ada user manual masih sama. Kemudian ada kartu garansi warranty card Acom Indonesia selama 1 tahun atau 12 bulan. Kita lihat untuk smartwatchnya, dan kali ini kalau kita perhatikan smartwatchnya ini berbeda yang C1 ya, dia bentuknya bulat guys. Wes, buat kamu para pecinta smartwatch dengan desain bulat ini mantap nih guys. Untuk di bagian pinggirnya ini sebelah kanan ada 2 tombol fisik. Strapnya sendiri menurut saya ini mantap ya, dia halus guys, tidak tebal dan lentur. Untuk buckle dia dari alloy warna hitam, dan dia hanya ada satu penyangga strap aja. Quick release-nya ada di sebelah kanan pastinya, jadi lebih mudah untuk dibuka pasang. Kita lihat untuk lebar strapnya di sini tertulisnya adalah 22 mm ya. Ini coba saya ukur untuk di bagian lebar strapnya. Iya, bisa dilihat 22 mm guys. Bisa diganti-ganti dengan model lainnya yang ukuran sama ya guys. Kalau tidak suka strap model TPU seperti ini, mungkin bisa diganti strap leather atau stainless gitu, biar tambah keren. Oke. Dan saya ukur aja langsung nih untuk tebalnya guys. Penasaran ya kalau sama smartwatch gitu. Tebalnya sih ternyata lumayan guys. Dia 13 mm lebih ya. Cukup lumayan tebal. Dengan diameternya coba saya ukur. Yap, case-nya ini sekitar 46 mm. Jadi cukup besar ya. Buat kamu yang punya pergelangan tangan besar ini cocok banget, mantap. Untuk beratnya sendiri kalau saya timbang ini hanya 45 gram aja guys. Wow, cukup ringan ya. Saya pikir bisa lebih dari 50 gram. Ternyata tidak. Mantap. Usahakan untuk smartwatch tipe terbaru, misalnya baru beli gitu ya, lebih usahakan untuk di charge dulu guys. Jadi kita bisa melihat apakah ada isi dayanya di bagian smartwatchnya atau kosong banget. Iya, ternyata dia sudah ada isi ya. 100% jadinya full. Ya, ketika dia sudah menyala seperti di S1, kita harus download dulu aplikasinya Very Fit dan konekkan ke smartwatchnya. Untuk cara pairing semuanya masih sama ya seperti di S1 kemarin yang sudah saya tunjukkan, dan kita lihat di aplikasinya adalah Very Fit. Untuk watch face kita lihat di sini banyak pilihan watch face yang bisa kita pakai ya. Ini semuanya gratis, free guys. Ada analog dan digital. Untuk yang di bagian atasnya ini kita bisa custom lagi ya guys, dengan foto di galeri smartphone kita. Menurut saya untuk aplikasinya ini cukup bagus, komplit fitur-fiturnya yang bisa kita pakai melalui aplikasinya ini, Very Fit. Untuk build quality dan finishingnya menurut saya ini cukup baik dan bagus guys. Dia ini case-nya materialnya tidak glossy ya, jadi tidak bisa meninggalkan fingerprint, cukup baik. Sedangkan di bagian displaynya juga ini cukup bagus. Kontras warnanya, kecerahannya juga mantap. Ukuran displaynya adalah 1,28 inch, dan kita lihat di bagian watch face-nya ini ada tersedia 3 pilihan ya, 2 analog dan 1 digital. Ya, menurut saya sih untuk watch face-nya ini saya lebih suka yang di C1 ini ya daripada yang S1 kemarin. Untuk fungsi kedua tombolnya yang atas ini untuk masuk ke menu utamanya, di tampilannya seperti ini ya. Hanya ada satu view UI saja. Untuk screen-nya sendiri, touchscreen-nya menurut saya cukup baik. Untuk tombol yang bagian bawah, fungsinya untuk masuk ke mode cepat exercise. Di mode exercise-nya ini tersedia 14 fitur olahraga. Tampilannya dia seperti ini, ada timer ya, waktu penghitung mundur. Dan seperti S1, kita slide ke kiri ini untuk menampilkan music Bluetooth. Music Bluetooth-nya juga cukup lengkap ya, dia ada pengaturan volume di bagian bawahnya. Bisa play, pause, next, dan preview. Cuma sayangnya menurut saya ini tidak ada lubang speaker untuk mendengarkan musik langsung ya. Jadi kemungkinan menggunakan TWS. Dan satu hal lagi, sama seperti S1, untuk kembali dia tidak bisa di slide dari kiri ke kanan. Harus menggunakan tombol yang atas ini guys. Kalau di slide ke atas untuk menampilkan menu toggle atau menu shortcut. Seperti ini tampilannya sama ya.
Tapi yang bikin beda ada di bagian setting brightness. Kalau yang C1 ini hanya ada 3 level tingkat kecerahan. Sedangkan yang S1 kemarin, dia sampai 5 level tingkat kecerahannya. Lebih baik yang S1 sih ya, kalau untuk di outdoor, kalau menurut saya. Kita lihat di bagian setting. Screen on time-nya nih sama seperti S1, 20 detik ya, lumayan lama. Kemudian di about, kita lihat device name-nya adalah ID217. Ini adalah nama Bluetooth-nya untuk pairing nanti ke smartphone. Di slide ke bawah untuk melihat notifikasi masuk, sedangkan kiri ke kanan ini untuk melihat tampilan menu pintas ya. Sebelum kita lihat di menu kesehatan, kita pakai dulu nih guys, hands on di lengan saya yang kecil. Ukuran 16 cm menurut saya terbilang cukup pas ya. Di lengan saya ini cukup nyaman, walaupun strapnya ini ukurannya 22 mm sih, cukup lebar menurut saya. Ini untuk saya tes raise to wake, dia berjalan dengan baik, lebih responsif dibanding S1 yang kemarin saya bawakan unboxing ya. Dan untuk ukuran smartwatch sendiri menurut saya ini, kalau saya lihat sih emang agak besar, tetapi tidak besar banget guys, masih cocok dan pantas. Mungkin kalian bisa tolong bantu di komen di bawah. Oke, langsung aja kita lihat di fitur kesehatannya. Heart rate yang pertama ini kita lihat ya, dia muncul dan berjalan secara dinamis sekitar 80-an. Kita lihat di alat kesehatan terbilang mirip-mirip ya. Kemudian SpO2 atau BO, blood oxygen, ini kita harus menunggu dia sampai ke ujung gitu guys garisnya ya, dan tidak boleh bergerak. Setelah muncul dia berjalan secara dinamis juga, tapi sebentar doang ya, sekitar 90-an. Lalu di fitur lainnya seperti ada stress monitoring, ini kita lihat juga. Nah ini mirip-mirip seperti SpO2 juga, dia berjalan sampai ke ujung sana guys, garisnya sampai mentok ya. Dan muncul dia tidak berjalan dinamis, berhenti gitu aja ya, diam ya, sekitar 59-an. Menurut saya untuk stress monitoring ini sekitar 50 ke atas itu ya lumayan sih ya. Harusnya kalau di atas 50 sih udah termasuk tinggi. Kemudian di sini kita lihat ada breathe, adalah pengaturan pernafasan ya. Kemudian fitur lainnya kita lihat ada stopwatch, timer, alarm, waiter juga ada, fine phone juga tersedia di sini. Di bagian baterai kapasitasnya menurut saya ini lumayan loh guys, sekitar 300 mAh. Untuk baterai life sekitar 240 jam ya, lumayan lama sih ya. Terlihat untuk fitur-fiturnya juga cukup simple, tidak terlalu banyak banget. Ya menurut saya sih cukup awet nih smartwatch baterainya. Untuk waterproofnya sendiri tertulis 3 ATM atau 30 meter. Bluetoothnya juga sudah menggunakan versi 5.0 yang pastinya bisa lebih hemat daya ya. Saya tes untuk melakukan panggilan suara masuk melalui WhatsApp. Yang suka kalian tanyakan ini bisa ya, memunculkan nama pemanggil seperti ini, tapi hanya sekali aja getarnya. Kalau untuk notifikasi pesan masuk dari WhatsApp, seperti ini tampilannya. Dia bisa membaca pesan singkat, tidak bisa full karakter. Tampilan fontnya juga cukup baik seperti di S1. Dan harganya Acom C1 ini adalah 699 ribuan. Dia sudah bergaransi 12 bulan atau 1 tahun di Indonesia. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi dan kalian bisa baca-baca aja nih deskripsinya ya. Persyaratan dari garansinya ini. Ya, smartwatch dengan harga 699 ribuan. Ini cocok banget buat kamu yang sedang ingin mencari smartwatch bulat, body solid, kualitinya oke, namun ringan dipakai. Ini mantap guys, bisa jadi pilihan untuk kamu, serta tidak terlalu kecil banget, cocok juga buat kamu yang berlengan besar. Untuk displaynya menurut saya ini cukup oke ya, kontras warnanya cukup terlihat dengan baik, kemudian responsif layarnya juga cukup baik. Di bagian strap juga halus, lembut, dan nyaman dipakai, dia tidak terlalu tebal guys. Serta watch face pilihan dari aplikasinya juga cukup banyak, gratis pula guys, mantap. Dan jangan lupa dia juga sudah bergaransi 1 tahun di Indonesia, jadi itu cukup aman ya menurut saya. Untuk harga 600 ribuan ya, kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing singkat dari smartwatch Acom C1. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya Freddy and see you next my video.